Ya, jadi, untuk para, teman-teman member broker yang belum mengenal Pak Antonius Tanan, jadi beliau ini adalah, senior director di Ciputra Group, posisi beliau terakhir, 31 tahun telah mengabdi di Ciputra Group dan, saat ini menjadi advisor untuk beberapa project-project Ciputra Group. Nah, yang menarik adalah, Pak Antonius adalah, salah satu tokoh pionir yang memprakarsai berdirinya Century 21 di Indonesia. Jadi Pak Antonius adalah Regional Director dari Century 21 tahun 97 sampai dengan 2004 ya Pak Antonius ya. Nah jadi 2003 ya. 2003 ya. Jadi ini menurut saya sangat menarik karena zaman tahun 98 itu kita semua tahu bahwa Indonesia memasuki krisis yang luar biasa. Jadi ada krisis moneter dan juga krisis politik dan krisis keamanan gitu. Dan pada waktu itu kita broker ternyata tumbuh dengan sangat luar biasa pada waktu itu. Dan termasuk juga adalah Century 21 Indonesia gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana sih Pak Antonius pada waktu itu kondisi seperti itu dan waktu itu apa yang dilakukan ya? Kenapa Ciputra Group pada waktu itu memutuskan untuk oke, kayaknya bisnis broker itu adalah bisnis yang cukup bisa bertahan dalam segala macam kondisi gitu. Nah, kita akan dengarkan sedikit nanti tentang sejarahnya. Pak Antonius mungkin bisa cerita sedikit ya Pak ya mengenai sejarah dan kondisi pada waktu itu, pada waktu tahun 98 dan mungkin ada hal-hal yang dilakukan gitu Pak pada waktu itu untuk mengatasi kondisi pada saat itu. Memang kita melihat bahwa kali ini hal yang terjadi adalah sedikit berbeda ya karena kita ada pandemi di mana pergerakan manusia ini sangat dibatasi kan pada saat ini. Ini yang berbeda daripada pada tahun 98. Cuman kita melihat bahwa setelah pandemi ini mungkin akan terjadi penurunan atau krisis dalam hal ekonomi gitu. Nah ini yang semua yang menurut saya kita harus bisa hadapi bersama. Ya mungkin Pak Antonius bisa sedikit sharing sedikit Pak Anton untuk kita-kita semua. Mungkin untuk informasi Pak Antonius bahwa member broker Century 21 saat ini tersebar dalam generasi yang lebar Pak Anton. Jadi ada generasi baby boomers-nya ada generasi X-nya ada generasi mileniumnya juga ada, gitu. Ya kebetulan ke Pak Jopi juga adalah apa namanya salah satu tokoh di Century 21 yang sudah bergabung dari zaman 20 tahun yang lalu ya Pak Yopi ya. Jadi Pak Yopi juga sudah mengalami beberapa kali siklus sebenarnya Pak ya di industri broker ya Pak ya. 2 kali siklus ya Pak ya. Iya, seperti itu. Mungkin Pak Antonius bisa sharing sedikit Pak Antonius kepada Ya. kita-kita tentang gambaran pada waktu itu deh. Oke, selamat pagi menjelang siang rekan-rekan sekalian. Saya barangkali tidak bisa menyapa semua, tapi tentu Pak Yopi saya ingat ya, kita pernah ketemu lama sekali. Pak William kita pernah ketemu di Makassar sekian tahun yang lalu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, saya diminta Pak Ciputra untuk menangani Century 21 itu sebenarnya dari 96 ya. Tentu 96 ini ada preparation dan lain-lain ya. Kemudian tahun 2003 saya ditarik ke kantor pusat sehingga kemudian posisi itu diberikan pada rekan saya yang lain. Saya ingin ceritakan secara garis besar bagaimana Ciputra Group bisa survive. Jadi rekan-rekan sekalian pada saat itu sangat sulit sekali untuk kami. Kami hutangnya dalam US dollar sudah banyak sekali. Jadi Pak Ciputra mengatakan bahwa secara angka, wah dia ini sudah seperti bangkrut katanya. Ya, dia menceritakan begini, suatu kali katanya dia bangun pagi, dia lihat satpamnya. Dia mengatakan, satpam saya ini lebih kaya dari saya. Kenapa? Karena aset saya kalau dihitung-hitung menjadi negatif, dia walaupun kecil positif. Jadi satpam saya lebih kaya dari saya sebenarnya. Nah, teman-teman itu bisa membayangkan situasinya. Namun saya ingin sampaikan ke teman-teman tentang bagaimana Ciputra Group bisa melalui ini. Saya akan sampaikan beberapa prinsip yang saya pelajari dan sangat berharga saya dapatkan dari Pak Ciputra. Pertama, Pak Ciputra dan keluarganya memutuskan tidak lari dari Indonesia. Ada beberapa rekannya dia yang meninggalkan Indonesia. Dia putuskan untuk menghadapi masalah. Itu kunci pertama dulu. Ya, memutuskan untuk menghadapinya, bukan melarikan diri. Yang kedua, ya tipsnya dia adalah selesaikan masalah sebelum itu tiba. Nah, dia ngasih contoh begini, Pak Cik. Kalau kita tahu dalam hitungan cash flow kita, 3 bulan lagi nih kita nggak akan bisa bayar nih ke bank nih. Ya, kalau cash flow-nya begini terus. Dia mengatakan, jangan tunggu sampai dikejar-kejar oleh bank. Datang sekarang, kasih tahu ke dia. Saya akan punya masalah 3 bulan lagi.
Yuk kita bicarakan bagaimana solusinya dan lain-lain. Jadi menunjukkan itikat untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kami dilatih untuk menjaga integritas kita. Kalau kita sudah janji sesuatu katanya kepada supplier, kontraktor, kita juga banyak menagih, ya bayarlah sebisanya. Dia memberikan instruksi pada kami. Kalau orang itu mau dibayar pakai tanah kita, lepaskan tanah kita. Kalau mau dibayar pakai stok rumah, bayar pakai stok rumah. Ya, kalau mereka mau ambil saham kita, katanya kan kita perusahaan publik, katanya ya kita bisa duduk sama-sama tentang itu. Nah, teman-teman, itu hal-hal yang dilakukan oleh Paci, ya, sehingga saya kira ya pihak kreditur lama-lama tahu ya itikat kita dan kemudian muncul jalan keluar. Nah, itu kan jalan keluar ke masa lalu. Tapi bagaimana sekarang kita menyelesaikan ke depan? Nah, Paci dan keluarganya selalu mengajarkan kita untuk kita selalu berinisiatif. Entrepreneur tuh berinisiatif. Kita tahu bahwa kita tidak punya kapasitas lagi untuk beli tanah yang besar, ya. Uang kita udah sangat terbatas. Tapi kita punya aset yang lain. Aset lain itu apa? Kita punya track record, kita punya nama, ya. Dan kita punya kenalan-kenalan. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Ya, saya ikut tuh dalam proses itu. Kita pergi ke kota-kota di Indonesia, kita pasang iklan, cari pemilik tanah yang mau kerjasama dengan kita. Nah, teman-teman, saya ingat tuh saya pergi kemana tuh ya, pergi ke Samarinda, ke Manado, ke Pekanbaru, ke Pontianak, ya. Nah, salah satu yang pernah saya proses dengan satu rekan direksi yang lain, itu yang di Pekanbaru, itu dapatkan mall kita yang mall Pekanbaru sekarang. Nah, teman-teman, ya sekarang bukan rahasia lah bahwa Ciputra Group berkembang melalui partnership. Partner kita lebih daripada 100. Kenapa orang berpartner dengan kita? Karena saya percaya ya, kami diajarkan oleh Pak Ciputra untuk menjaga bahwa kita adalah orang-orang yang berintegritas, ya, orang-orang yang profesional dan orang-orang yang entrepreneurship, ya, kita sebutnya di dalam IPE, ya. Nah, salah satu prinsip Pak Ci ini yang diajarkan ke kita begini, ya. Dia bilang ya, kalau kalau saya berpartner, katanya, saya akan pastikan saya akan bekerja lebih keras dari partner saya. Ya, coba rekan-rekan pikirkan ya, kalau kita cari partner kan cari partner yang begitu ya, makanya tidak heran kalau Ciputra Group partnernya banyak. Nah, sehingga kemudian Pak, kita berhasil masuk dalam siklus kedua kebangkitan Ciputra Group melalui apa? Bertumbuh melalui partnership. Intisarinya apa, teman-teman? Krisis itu telah melahirkan kami satu gagasan baru dan membuat kami seperti sekarang. Itu dimulai dari apa? Dari sebuah pola pikir menghadapi krisis. Nah, teman-teman, ya saya kemudian masuk dalam pendidikan dan lain-lain. Kenapa Ciputra Group masuk dalam pendidikan? Kami masuk dalam pendidikan sebagai sebuah yayasan, Bapak Ibu ya, bukan sebagai sebuah cara untuk mencari uang. Kalau kita dapat uang lebih dari pendidikan, kita bangun sekolah lagi, kita bangun universitas lagi, sehingga kita nanti sebentar lagi kita akan bangun di Makassar dan lain-lain. Nah, kenapa kita bisa melakukan itu? Karena di dalam bisnis kita mencapai sebuah level tertentu yang kita bisa melakukan kontribusi ya, kepada publik ya. Nah, teman-teman, barangkali itu dulu barangkali atau bagaimana Pak Daniel ya? Saya serahkan Thank you, atau Pak mau Anton. masuk hal Nah, ya silahkan ya. Pak Anton sekarang melihat kondisi pada saat ini, menurut Pak Anton seperti apa, Pak? Apa sikap yang harus semua kita itu ambil ya Pak ya dalam menghadapi kondisi yang seperti saat ini gitu. Ya saya tahu mungkin kondisinya saat ini agak berbeda dengan pada tahun 98 ya Pak ya. Iya. Ya kan? Baik. Nah, menurut Pak Anton seperti apa Pak? Oke, saya akan masuk yang lebih praktikal saja ya. Saya saat ini teman-teman, saya sudah pensiun dari Ciputra Group, saya menjadi advisor khususnya untuk Ciputra yang pendidikan. Namun ada beberapa proyek properti yang minta di mentor ya. Jadi saya masih bertemu dengan GM, masih bertemu dengan MM, khususnya saya mau mentor dalam pemasarannya. Nah, mungkin minggu lalu atau 2 minggu lalu saya bertemu dengan GM, dengan MM, dengan semua sales-nya. Mereka mengajukan pertanyaan. Nah, saya akan share kepada teman-teman kira-kira diskusi kami seperti apa. Pertanyaan pertama, orang bertanya begini, Pak, saya bertemu nih dengan orang, katanya ya. Orang ini datang nih di kantor pemasaran di masa begini. Wah, keren juga ya. Coba biasanya kita sepi, berani datang dia. Ya. Setelah dia lihat-lihat pilih, katanya ya,
Terus dia bilang, udah nanti aja lah katanya kalau setelah corona ini selesai, COVID ini selesai. Coba apa yang harus dilakukan? Ya, saya sampaikan kepada sales itu, jangan hanya bilang terima kasih. Bilang kepada dia bahwa, Pak, Bapak, Ibu, produk mana yang jadi pilihannya? Supaya saya bisa bantu bagaimana menghitungkannya. Keputusan nanti nggak apa-apa nanti. Yuk, Bapak, Ibu, tentukan dulu nanti mana. Saya akan bantu. Saya akan bantu bagaimana cara bayar dan lain-lain. Tujuannya apa? Supaya makin matang mengambil keputusan. Kalau sekarang hanya interest, kita tidak follow up, tidak matang, minggu depan bisa berubah pikiran. Selalu berpikir suatu kali kondisi membaik, dia harus dalam kondisi yang matang mengambil keputusan. Jadi kalau orang sudah datang, jangan hanya bilang terima kasih ketika dia mengatakan, oh nanti aja lah, kalau konflik sudah selesai. Dorong dia untuk makin dekat dengan keputusan. Ya, kuncinya itu. Dorong dia untuk makin dekat dengan keputusan. Kalau keputusannya bukan sekarang ataupun besok. Ya, itu yang pertama. Lalu ada muncul pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya begini. Pak, saya ketemu nih sama orang. Sudah benar-benar sudah nentuin. Saya tahu dia bisa bayar, ya. Terus dia bilang, udah deh, nanti deh. Konflik ini orang ini datang berkali-kali, sudah nentuin lokasi, tahu bisa bayar, tapi menunda. Coba apa yang harus dilakukan? Ya, menurut saya kata kuncinya untuk menangani orang seperti ini adalah dengan memelihara keinginannya. Bagaimana cara memelihara keinginannya? Sekarang ini ada medsos ya, gunakan komunikasi. Ya, jangan hanya dikirim brosur kita melulu. Kirim segala informasi supaya keinginan dia untuk membeli propertinya selalu terpelihara jika perlu makin naik. Misalnya, ya, dia sudah kepikir, saya mau beli ruko nih, katanya buat apa? Buat apotek ya. Segala informasi tentang kesehatan yang berada di sekitar proyek kita, ya, kita kirim ke dia. Supaya setiap minggu paling enggak, dia diupdate tentang segala sesuatu yang positif tentang proyek itu, tentang pilihannya dia, supaya keinginannya terpelihara. Ada infrastruktur baru, kemajuan nih infrastruktur, misalnya di Cibubur, ya apa yang sudah sekarang kelihatan di proyek, foto aja itu, ya. Betonnya sudah hampir jadi nih konstruksinya, foto kirim ke dia, Pak, ini akan selesai 3 bulan lagi. Kata kuncinya memelihara keinginan pelanggan. Jadi update ya, Ya. Pak ya. Jadi harus senantiasa diupdate ya, Pak ya. Ya, supaya keinginannya terpelihara. Ya, nah ini memang harus cerdas teman-teman ya, berkomunikasi lewat Instagram, lewat itu punya itu yang baru ya. Satu kali mungkin nanti Pak Daniel bisa pikirkan seseorang yang cukup paham tentang ini untuk ngasih tahu gambar yang bagus bagaimana, caption itu berapa kata sebenarnya. Sekali ngirim itu yang bagus itu seminggu berapa kali. Itu ada rule-nya sendiri teman-teman ya. Ada orang yang lebih ahli dari saya tentang hal ini. Oke. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, sekarang prospecting ngapain? Nah, teman-teman, saya sih advice ya, pada saat seperti ini, jangan biarkan MA kita nganggur. Udah deh, kalau namanya nganggur, itu sudah depresi. Sudah depresi, ngomong hal buruk satu sama lain. Ya, akhirnya suasananya buruk. Ya, saya di salah satu proyek kami, satu GM bikin kebijakan begini. Ya, ini teman-teman, ini tentu localize lah ya, tiap-tiap proyek bisa beda-beda ya. Dia ngomong nih ke salesnya, kalau kamu nggak jualan, ya, dan kamu bawa berita buruk, jangan ngumpul sama yang sukses. Nanti yang sukses katanya nanti bisa kepengaruhi sama kamu. Ya, sebenarnya poinnya apa ya? Ya memelihara semangat ya. Kalau kamu berkumpul boleh, tapi kita berbicara hal-hal yang positif. Nah, sekarang prospek kemana? Teman-teman, kita tentu menyadari ada orang-orang yang bisnisnya bergerak. Namun lampaui segala sesuatu yang kasat mata. Yang kasat mata apa? Oh, bisnis masker bergerak. Ya pastilah, kesehatan vitamin C itu bergerak ya. Ya, baik itu yang kasat mata ya. Kita cari tahu siapa saja perusahaannya, siapa saja manajernya, mulai kenalan. Proses transaksi itu dimulai dengan prospecting. Tidak terjadi begitu saja closing. Sekarang teman kita berapa banyak yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan keuntungan lewat ini? Oh, belum ada. Ya cari sekarang prospectingnya. Ya, kita harus lakukan sesuatu yang baru karena peta pasarnya nanti akan baru pada yang akan datang. Ya, nah sekarang cari juga yang tidak kasat mata, sesuatu yang kita nggak duga ya. Nah, teman-teman saya berdiskusi dengan alumni Universitas Ciputra yang berbisnis ya.
saya cukup kaget ketika ada satu orang mengatakan, Pak, bisnis saya ini gara-gara COVID-19 ini malah naik loh, Pak. Bahkan katanya melebihi lebaran. Wah, saya sampai kaget. Yuk, bisnisnya apa? Ya, bisnisnya rekan-rekan namanya barbecue at home. Ya. Kreatif ya? Iya. Karena semua orang di rumah ya, Pak ya? Sekarang di rumah, ya. Kan orang juga rindu makan enak ya. Dia bawa alat, bawa makanan, barbecue at home, ya. Wah, dia sampai nanya ke saya, Pak, ini saya katanya sekarang apa perlu beli alat beli daging yang nggak potong cacah daging yang supaya cepat. Oh, berarti maju, mau invest dia. Barangnya kan menurut saya barang import tuh dia mau beli. Nah, apa saja nih yang sekarang sedang maju? Ya cari tahu. Ya menurut saya sekarang ya penyedia kuota itu lagi untung banyak itu ya, perusahaannya bonusnya mungkin besar tuh. Ya coba cari konektivitas ke sana. Oke. Nah, pertanyaan terakhir begini. Apa yang bisa dilakukan oleh EMA kalau suasananya sepi oleh sales kita? Ya, saya punya beberapa tips ya. Pertama, momen sekarang, momen yang sangat bagus untuk memperbesar jejaringnya kita. Suruh mereka lihat handphonenya masing-masing. Pasti banyak teman. Sekarang kita bisa kontak setiap teman. Sekarang adalah momen yang baik untuk tanya teman, tanya keluarga yang nggak pernah ketemu dan lain-lain, gimana kabarnya. Karena itu menjadi kalimat yang simpatik ya. Ketika kita saling update, informasi kita makin kaya tentang jejaring kita. Mungkin kita baru sadar ada teman lama yang sekarang jadi manajer di satu tempat. Mungkin kita baru sadar ada om kita sekarang kerjanya mungkin di Telkomsel yang bisnisnya sedang naik ya. Nah, inilah momen untuk melakukan prospecting. Kalau pengen lebih jauh ya, perluas jejaring kita dengan jejaringnya orang-orang terdekat kita. Ya, kita punya ayah, punya ibu, punya kakak dan lain-lain yang punya inner circle. Berkenalanlah dengan inner circle mereka supaya jejaring kita makin luas ya. Saya juga menganjurkan salesnya kita untuk berkomunikasi kembali dengan pelanggan kita ya yang sudah tinggal di tempat kita. Tanya keadaannya, update mereka. Siapa tahu ya di antara mereka ada yang mungkin rencana beli ruko, ganti rumah dan lain-lain. Nah, itu sesuatu yang tentu dengan percakapan nanti kita bisa gali informasinya. Prinsipnya adalah jangan pernah berhenti melakukan sesuatu yang positif dan produktif. Ketika kita berhenti melakukan itu, kita sudah mengatakan kita kalah. Nah, ya intinya berarti setiap agent itu harus tetap ada aktivitas yang positif ya Pak Anton ya? Harus ya. Kalau dia tidak tahu, kita brainstorming di antara kita. Apa yang positif dan produktif kita bisa lakukan? Ya. Satu berita buruk itu akan melemahkan. Ya. Coba kalau diskusinya selalu tentang berita buruk COVID, ya satu kali barangkali kita sendiri harus melockdown diri kita sendiri daripada berita buruk itu. Kalau enggak kita kehilangan semangat hidup nih. Jadi yang di lockdownnya bukan secara fisikal ya, tapi lockdown kita dari berita buruk begitu bisa mikir yang positif ya dari yang ke depan. Ya suatu kali opportunity akan datang lagi, harus dipergunakan dengan sebaik mungkin ya. Saya kemarin kirim WA ke Peter tentang satu news di China tentang perusahaan properti yang sekarang sedang bangkit ya. Dan itu barangkali sesuatu positif yang nanti kita bisa harapkan. Ya barangkali itu dulu dari saya. Ya, thank you Pak Antonius atas atas motivasinya buat kita semua. Ya, jadi memang intinya pada saat ini meskipun kondisi banyak sekali halangan di mana-mana, tapi sebagai leader tentunya kita tetap harus memotivasi, kita punya marketing dan juga bisa mengarahkan ya Pak Anton ya. Intinya seperti itu ya Pak ya. Apa yang mereka harus lakukan kan seperti itu ya Pak ya. Nah, saya mau sedikit geser ke luar kota nih ya. Saya pengen discuss juga dengan Pak William. Pak William Century 21 Best ada ya? Masih monitor ya Pak William ya? Bu Susan mungkin bisa dibuka mic-nya Pak William. Oke, siap Pak. Dengar Pak. Ya, Pak William. Mungkin Pak William, saya pengen Pak William bisa sharing sedikit Pak William buat teman-teman kita semua di sini. Karena saya terus terang melihat bahwa pertumbuhan Century 21 Best ini luar biasa di masa COVID ini nih justru nih tahun 2020 ini, di mana kantor Bapak ini masih bisa jualan dan malah growth-nya mencapai 300% lebih besar daripada tahun lalu gitu Pak. Nah, gimana sih sebetulnya kondisi di Makassar itu gitu? Apakah memang COVID-nya itu nggak masuk ke sana Pak? Ya sehingga transaksi masih bisa jalan dengan baik gitu. Mungkin bisa share sedikit Pak, kasih kita gambaran Pak. Apa yang terjadi di sana, Pak William? Oke, semangat pagi semuanya.
Pak Ya. Pak Antoni, terima kasih atas masukannya juga ya. Bapak ngomong-ngomong 1 menit kemudian saya ingat, oh iya pernah kita ketemu Pak Antoni. Sorry, saya minta maaf saya lupa Pak. Oh, Ya, sama-sama Pak tapi saya ya. masih ingat kata-kata Bapak waktu di restoran itu Pak yang kita makan. Ya, itu mantap. Oke, benar seperti yang Bapak ngomong, sebenarnya sadar tidak sadar Pak, kita ini mengalami krisis di properti sudah 4 sampai 5 tahun. Ya, saya nggak tahu kalau kami sendiri alami di kota kecil Pak, sebenarnya kita sudah merasakan peak-nya di tahun 2020 Pak. Itu nampak jelas di di bulan Januari Februari kita mengalami satu penjualan yang luar biasa. Ya, itu tidak terlepas dari sebenarnya dari manifestasi dari tahun kemarin ya, akhirnya bisa kita closing ya. Jadi sebenarnya peak-nya udah terasa nih, tapi tidak tahu tiba-tiba ada satu cobaan lagi nih, corona masuk nih. Mungkin kalau menurut saya Pak, kita harus sadar bahwa kondisi properti ini sudah paling bottom di tahun kemarin. Sudah cukup sudah. Saya mulai tahun 2001 terjun di properti sampai dengan 2020, saya sudah mengalami siklus sampai 3 sampai 4 kali dan selalu saya bisa mengatakan, sorry ini sekedar sharing saja. Saya yakin di dalam sini banyak sekali orang-orang senior yang masih perlu saya banyak belajar. Ini cuma sekedar sharing. Yang saya ingin sampaikan bahwa di setiap krisis seperti ini pasti selalu ada peluang. Saya ingin sedikit sharing bahwa di kondisi 4 tahun terakhir, ya kita mengalami sebenarnya kita mengalami krisis seperti ini sudah 4-5 tahun, tapi puji Tuhan ya di antara semua proyek yang ada di Makassar, ya kita masih tetap ngelit sebagai penjualan terbanyak, ya itu menandakan bahwa sebenarnya this is seperti yang saya sampaikan baru-baru ini ya, this is not about market but this is about what you do. Mungkin seperti itulah ya. Jadi saya ini ingin menyampaikan kepada marketing saya bahwa kondisi 2020 ini ya adalah momen untuk kita bisa bangkit. Nah, terus begitu dihantam corona di minggu kedua Maret, saya tidak habis hilang akal seperti Pak Antoni ngomong bahwa jangan biarkan MA nganggur, itu betul sekali Pak. Yang saya terapkan sekarang ini adalah memberikan info-info positif, ya. Pokoknya saya sudah sampaikan, jangan pernah ada lagi share berita-berita yang tidak nyaman didengar, karena biar bagaimana Anda perlu ketahui bahwa salah satu sumber penyakit adalah pikiran. Jadi kontrol pikiran itu, biasakan pikiran-pikiran positif. Jadi saya selalu menciptakan keadaan kondisi-kondisi yang di mana anak-anak ini perlu disupport. Kantor kami tetap buka sih Pak Daniel, ya. Tapi memang kita tidak kita tidak, artinya tidak mengharuskan semua harus masuk, tapi ya kantor dibuka untuk memfasilitasi saja kegiatan-kegiatan kantor, VV KPR yang kita klaim, ya ya incoming calling, seperti itu. Tetapi anak-anak itu tetap saya selalu memberikan hal-hal positif. Ya, pokoknya tugas kita sebagai manajemen jangan membuat khawatir anak-anak itu. Saya selalu memberikan mereka masukan-masukan bahwa setiap krisis pasti ada opportunity, pasti ada. Dan saya harus membuka pikiran mereka. Terbukti salah satunya adalah selama 4 tahun terakhir ini kita secara penjualan masih bisa survive. Kenapa bisa survive? Karena kita mengikuti perubahan. Ya, saya tidak akan pernah membiarkan situasi ini menguasai hidup saya. Tetapi kita ya yang harus menguasai kondisi apapun itu. Mungkin barangkali seperti itu Pak Daniel. Monggo, ini sorry cuma sekedar sharing. Thank you Pak William, nggak apa-apa. Apa yang langkah konkret yang agent Bapak lakukan di saat-saat seperti ini Pak Will? Apakah mereka masih melakukan aktivitas sebagaimana biasa seperti itu? Oh iya, misalnya tetap melakukan open house, tetap melakukan pameran seperti itu? Oke, jadi sekarang memang kita sadar, saya menghimbau anak mereka tetap work from home, ya, tetap keep on smart working. Itu yang paling pertama. Artinya saya juga tidak menyarankan mereka harus berkeliaran, tetapi buatlah sesuatu aktivitas positif. Saya selaku manajemen selalu mengajak mereka ya seminggu 3 sampai 4 kali di Zoom meeting, bahkan Zoom meeting, maaf ya, kita di kota kecil sesuatu hal yang baru. Jadi kami memaksa mereka untuk ikut. Memang
ya ada pengorbanan dari pihak manajemen, akhirnya kita membuat satu semacam kayak satu konteks yang namanya weekend surprise, yang dimana saya memaksa setiap marketing mengupload properti dua saja ya masuk ke media sosial dan semuanya. Begitu setelah itu mungkin barangkali Pak Agung bisa lihat, kita salah satu syarat kita kasih masuk di Century 21 official ya, kita punya marketing semua. Begitu ke mereka bisa upload, baru saya kasih mereka kuota. Ya paling nggak kalau 30 marketing ya. Sehingga kuota ini membuat saya berhasil, mereka mau tidak mau ya, tidak ada alasan lagi mereka nggak ada kuota ya. Saya ingin mengajak mereka tetap kita ya, jadi sebenarnya aktivitas kita tetap seperti biasa. Kita bikin Zoom meeting, saya kasih Pak Beni, Pak Bambang, Pak Tommy selaku manajemen koordinator saya untuk membuat materi-materi sehingga Zoom meeting ini benar-benar berkualitas, bukan hanya sekedar Zoom meeting sehingga mereka begitu masuk ini wasting time aja, tetapi ada sesuatu hal yang kita harus susun materinya seperti apa, sehingga anak-anak itu tetap kita kontrol, kita membuat satu lingkungan positif ya, sehingga mereka tidak kemana-mana gitu loh Pak ya. Karena saya selalu yang saya pikirkan itu adalah seperti Pak Antoni ngomong bahwa di krisis seperti ini ya, pengontrolan pikiran yang paling penting. Betul sekali Pak, saya setuju Pak Antoni. Ya, akhirnya saya dengan bikin suatu kegiatan Zoom meeting ini, saya mengontrol pikiran mereka bahwa kondisi apapun ya, kita jangan ya khawatir, boleh khawatir tapi jangan terlalu lebay karena latah. Ya, kadang orang punya pikiran seperti itu. Saya itu kadang-kadang Pak William sekarang ini ya, ini naik lagi. So what gitu loh, mau naik berapa banyak, mau meninggal berapa banyak, mau sembuh berapa banyak. I don't care. Iya. Saya bilang, tugas kita adalah, yang penting kita tahu sifat dari COVID-19 itu seperti apa, pencegahannya seperti apa, pengobatannya seperti apa. That's it. Tugas kamu adalah mewartakan berita-berita baik. Ya, kadang-kadang ya sadar tidak sadar banyak sekali ya. Sorry Pak ya, saya di kantor itu banyak ada beberapa orang yang latanya over Pak, terlalu lebay. Saya bukan sok jagoan, tetapi ya kita harus mengontrol pikiran Pak. Sangat tidak nyaman kalau input-input yang masuk dalam pikiran kita, file-filenya itu sangat-sangat tidak nyaman. Itu saya saja sendiri sadar Pak. Hah? Bayangkan. Ya, ini sebenarnya dampak negatif dari informasi Pak William. Karena sekarang semua hoax itu beredar semua melalui WhatsApp grup dan sedemikian gitu loh. Sehingga itu sedikit banyak mempengaruhi pikiran kita. Betul. Betul Pak. Makanya saya mengambil alih manajemen untuk bagaimana caranya anak-anak saya ini, puluhan orang ini menjadi satu pemikiran dengan cara Zoom meeting. Makanya saya pastikan Pak Beni kalau bikin setiap Zoom meeting, buatkan materi-materinya sehingga mereka berbondong-bondong akhirnya tahu, dan kita membuat kegiatan-kegiatan yang lebih positif, yang tentunya tidak terlepas dari digital. Karena saya sampaikan kepada mereka, kalau kalian yakin dan memastikan bahwa COVID-19 ini akan berlalu, pastikan bahwa kondisi itu setelah berlalu, percaya tidak percaya, secara mindset orang pasti next level. Digital tidak akan mungkin ditinggalkan. Justru di masa lockdown ini, masa digital ini akan dimanfaatin. Kita dulu terlalu banyak alasan, tidak punya waktu lah, punya ini tidak mau. Ya, suka tidak suka kita sudah harus siap. Pada masa COVID-19 ini berlalu, percaya, level manusia akan upgrade lagi. Dan kalian kalau tidak dipaksakan masuk seperti ini, maaf, kalian cuma penonton dan Anda tidak akan bisa survive di industri ini. Itu yang saya sampaikan. Mungkin barangkali Pak, begitu Pak Daniel. Iya. Ya, luar biasa Pak William. Jadi memang apa yang sebenarnya Century 21 Indonesia lakukan juga seperti itu Pak. Maka itu kenapa kita buat Zoom meeting seperti ini, kita buat training rutin seperti ini. Tujuannya adalah supaya kita semua saling terlibat dan saling menguatkan. Nah, Setuju, tujuannya Pak. adalah dengan seperti ini banyak berita-berita positif yang kita bisa sama-sama serap, betul kan? Ya, setuju Pak. Kesuksesan dari kantor-kantor kita, gimana mereka bisa bertahan di masa-masa sekarang ini, itu yang justru yang kita butuhkan saat ini. Kita udah pusing dengan berita-berita negatif yang disebarkan oleh media saat ini. Nah, Bu Herlina beberapa waktu lalu malah berhasil closing sebuah properti yang nilainya luar biasa ya di Alam Sutra ya Bu Herlina ya. Bu Herlina mungkin bisa sharing sedikit nggak Bu Herlina? Apakah ada tips dan trik atau kiat-kiat yang bisa dibagikan ke kita semua Bu? Bagaimana Ibu bisa tetap bisa jualan dengan demikian luar biasa di masa-masa yang sangat sulit seperti ini? Bu Herlina mungkin bisa sharing sedikit Bu Herlina untuk kita-kita. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Daniel. Ya. Halo.
Ya, silakan Bu Herlina. Ya, terima kasih. Saya melakukan seperti yang tadi Pak Anton bilang sih ya. Maksudnya saya selalu melakukan tetap aktivitas yang produktif dan yang maksudnya bisa menghasilkan. Nah, waktu lalu tuh kan saya ikut PK online-nya LV yang Alsut. Nah, waktu saya dengerin tuh, saya berantusias banget, itu bagus. Dan saya juga bagiin sebenarnya ke ini apa ke teman-teman MA di kantor. Cuma ya teman-teman MA masih gimana sih masih belum terlalu antusias. Nah, saya juga bagiin ke klien-klien saya. Nah, klien itu ada dua responnya Pak. Ada yang bilang maksudnya sekarang lagi masa lebih penting pegang uang cash. Nah, kalau ke klien yang begitu saya nggak lanjut lagi, saya nggak pernah paksa. Saya bilang, iya baik Pak, Bu. Nanti untuk kalau keadaan lebih baik, saya akan hubungi Ibu lagi. Nah, tetapi ada jenis klien yang justru senang pada saat begini, menurut mereka ini ada kesempatan untuk membeli barang yang secondary yang rendah atau barang primary yang baru-baru yang terbatas jumlahnya, Pak. Nah, lalu salah satu dari klien saya itu memang sebelumnya tuh pernah cari ruko secondary yang BU, tapi kan saya belum dapat. Nah, saya langsung infokan ke ibunya. Saya bilang, Bu, ini produk bagus banget waktu saya dengar gini. Nah, terus saya juga videoin lokasinya, saya jelasin konsep-konsepnya segala macam. Akhirnya ibu itu tertarik mau beli. Seperti itu sih, Pak. Boleh tahu nggak, Bu, dia ini usahanya di bidang apa ya, Bu ya, pembeli ini ya? Dia karyawan direksi salah satu kantor gitu, Pak. Bisnisnya di bidang apa, Ibu tahu? Seperti minimarket. Minimarket ya. Iya. Ya ini sebetulnya menguatkan apa yang tadi Pak Antonius sempat sampaikan ya Pak Anton ya, bahwa memang di kala krisis seperti ini ada industri juga yang memang ternyata justru mereka mendulang sesuatu yang luar biasa gitu sebetulnya. Memang ini butuh satu kejelian dan mungkin perlu ada hikmat ya untuk para agent kita untuk bisa merambah memang market-market yang khusus ini, seperti itu ya Pak Antonius ya? Ya, betul. Iya. Terima kasih Bu Herlina atas kesaksiannya, informasinya untuk kita semua. Saya pengen ke Bandung sedikit nih. Bu Neti ada ya Bu Neti ya? Monitor ya Bu Neti. Bu Neti. Halo. Ya, halo Bu Neti. Ya. Halo Pak. Selamat pagi semua. Pagi. Ya, saya mau minta Bu Neti sharing juga nih sedikit ke kita. Jadi kantor Century 21 Liberty ini, teman-teman, sepanjang 5 tahun terakhir ke belakang ini selalu konsisten mengalami pertumbuhan. Ya, jadi meskipun di masa COVID saat ini tahun 2020 kantor ini juga grow. Ya, tetap grow secara stabil gitu. Nah, apakah ini berkaitan dengan mungkin industri yang tadi Pak Antoni sempat sampaikan bahwa di Bandung itu kan saya tahu banyak sekali industri tekstil tuh, Bu. Ya kan? Apakah industri tekstil ini memang salah satu industri yang saat ini mendapatkan keuntungan misalnya gitu loh di kala masalah COVID sekarang ini gitu. Padahal Bandung itu kan termasuk zona merah ya. Jadi yang saya dengar kan Bandung itu kan termasuk red zone ya untuk penyebaran COVID ya. Tapi memang di kala seperti ini kantor Ibu malah bisa bertumbuh gitu. Nah, bisa cerita sedikit Bu Neti, gimana sih kondisi Bandung? Ya Pak, terima kasih Pak Daniel. Memang untuk saat ini kondisi kita berpengaruh juga sedikitnya ya untuk properti ini. Hanya kalau dilihat dari sisi bisnis properti, kita ini kan memang bisnis properti itu bukan bisnis yang instan ya Pak ya. Perlu proses di bisnis ini. Jadi setiap saat kita memang harus selalu konsisten dan harus selalu membuat strategi agar supaya marketing kita bisa berjualan Pak, walaupun di saat seperti kondisi saat ini. Dan kita juga kita selalu melakukan sejauh ini gimana caranya agar terus berjalan dan konsisten ya. Jadi yang kita lakukan sejauh ini selain kita branding untuk kantor kita Pak, untuk kantor kita branding supaya terutama memang di media online ya. Kita selalu branding, selalu memposting pencapaian kami, kantor kami, marketing dan sebagainya, reward dan award kita selalu kita branding di situ. Sorry, ini sosial media ya Bu Neti ya? Sosial media ya? Pak. Okay. Kita selalu saat ini memakai sosial media Pak, branding melalui sosial media. Selain branding kantor pun kita selalu mendorong para marketing di saat kondisi seperti ini supaya selalu melakukan kegiatan-kegiatan Pak. Selain tetap listing yang banyak, karena memang senjata utama untuk properti ini, marketing di properti yaitu listing ya.
listing yang banyak ya kita menganjurkan untuk listing banyak walaupun dengan cara yang berbeda. Yang biasanya kita cari listing dengan cara canvassing dan sebagainya, kita bisa cara dengan WA Blast, Pak, yang seperti itu. Dan WA Blast. Ya, kita sejauh ini cukup efektif. Karena dengan marketing banyak berpromosi itu banyak sekali respon dari luar untuk selain menitipkan dan mencari properti, juga menitipkan properti mereka untuk dijualkan, Pak, dipasarkan kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita mendorong marketing untuk selalu melakukan promosi, Pak. Di saat seperti ini tetap kita mendorong marketing untuk selalu promosi, baik promosi di sosial media, internet, spanduk, itu selalu kita jalankan. Yang dulunya kita juga ada promosi seperti flyering, open table. Nah, untuk saat ini mungkin dengan kondisi saat ini ya itu untuk flyering dan open table ditiadakan, Pak. Seperti itu. Dan itu juga selain kita mendorong marketing untuk melakukan promosi sama listing, kita juga mengingatkan pada para marketing bahwa kita itu harus apalagi di saat ini harus selalu membangun relasi setiap saat, Pak. Relasi setiap, karena dengan kita membangun relasi maka kesempatan dan peluang kita akan semakin luas dan besar dalam bisnis ini. Betul. Walaupun dengan kondisi saat ini kita tahu ya, Pak ya, kondisi saat ini seperti itu. Dan yang mungkin yang terakhir yang kami selalu memberikan edukasi kepada marketing supaya kita selalu bekerja dan melayani customer dengan maksimal yang terbaik, Pak. Seperti itu, Pak, yang kita lakukan sejauh ini strategi untuk kantor kami. Seperti itu, Pak. Apakah ada insentif yang Ibu Neti berikan untuk agent-agent yang aktif di masa-masa sekarang ini? Ya, betul, Pak. Ada beberapa memang kita memberikan reward kepada marketing, terutama untuk yang setiap bulannya mereka selalu mencapai listingan terbanyak. Itu selalu kita kasih reward kepada mereka. Selain itu juga melalui selain dengan listingan, kehadiran pun kita memberikan reward juga untuk kamu. Tapi untuk saat ini kehadiran kita batasi juga karena dengan kondisi seperti ini, Pak. Selain reward untuk listingan, kehadiran, ada juga yang memang kita memberikan reward untuk marketing yang top of demand seperti itu, Pak. Jadi kita selalu memberikan semangat dan motivasi untuk mereka supaya terus berjalan dan terus mau bekerja dan melakukan kegiatan-kegiatan di bidang properti ini. Seperti itu, Pak Daniel. Dari seluruh marketing Century 21 Liberty, menurut Ibu Neti ada berapa persen yang saat ini masih aktif, Bu? Sekarang mungkin kalau dilihat, Pak ya, dengan kondisi sepertinya memang agak berkurang, tapi saya lihat masih banyak yang aktif dan melakukan, kayak kemarin contohnya mereka masih mau showing, Pak. Masih mau showing dengan customer-nya, ya kami selalu support dan kami selalu mengingatkan bahwa showing oke, kita tetap jalan, tapi lihat aturan dari pemerintah bahwa kita yaitu harus memakai masker lah, jaga jarak dan sebagainya, dan itu dilakukan oleh marketing kami, dan sampai saat ini memang dengan kondisi sekarang kita masih ada closingan, Pak, sejauh ini. Iya. Oke, thank you Bu Neti, luar biasa. Baik. Ya. Jadi intinya memang kita tetap harus mengarahkan ya marketing itu supaya mereka punya aktivitas ya. Sekali lagi tadi intisarinya sebenarnya sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Antonius, oleh Pak William, dan oleh Ibu Neti. Ya, kurang lebih seperti itu ya Bu Neti ya. Betul, Pak Daniel, betul. Oke, thank you. Saya mau ke Ibu Lia. Baik, Ibu Lia Kristianti, Century 21 United. Halo Bu Lia. Iya, pagi Pak Daniel. Pagi Bu Lia. Nah, Ibu Lia ini juga saya pengen minta sedikit masukannya dan juga sharing ya Bu ya untuk kita semua gitu ya Bu. Nah, saya melihat bahwa Century 21 United di bawah kepemimpinan Ibu Lia ini pertumbuhannya luar biasa, terutama yaitu dari sisi rekrutmen. Ya, ini terjadi di tahun lalu malah ya Bu ya. Akhir tahun lalu itu rekrutmen di Century United itu luar biasa banyak sih. Ya, nah saya lihat ini juga tidak terlepas dari adalah sisi yang namanya leadership. Jadi kalau tadi bicara dari mulai dari pembicara pertama dari Pak Antonius, Pak William, Ibu Neti, kelihatan dalam masa-masa sulit ini faktor leadership itu sangat punya pengaruh yang luar biasa besar. Di mana kita harus mengarahkan sebetulnya kita punya agent itu untuk apa yang mereka lakukan. Nah, Ibu Lia mungkin bisa sharing sedikit Bu.
di tengah kondisi sekarang ini sebagai seorang leader apa yang Ibu lakukan untuk bisa tetap memotivasi para marketing Ibu saat ini ya? Ya. Oke. Pagi Bapak, Pagi. Bapak Ibu semua. Untuk saat ini sih memang kan saya punya marketing yang cukup sampai saat ini udah sekitar 70 orang ya Pak ya. Memang saya bentuk ke dalam tim leader Pak. Mereka punya tim leader. Nah ini kondisi saat ini memang mereka banyak yang oke, saya nggak masalah gitu loh Pak. Tapi mereka kerja dari rumah Pak. Jadi Dari saya rumah, dengan mereka itu terus terang seminggu sekali Pak saat ini saya adakan di rumah, saya adakan meeting online Pak. Meeting online dengan Zoom itu per tim leader Pak. Saya di kantor ada tim leader, ada 7 orang Pak. Jadi mereka semua ada tim kurang lebih 10 sampai 15 orang satu timnya. Jadi terus saya adakan meeting, saya adakan kompetisi juga Pak ke mereka untuk aktif di sosmed misalkan gitu kan. Saya bikin kompetisi mereka untuk iklan seperti di sosmed. Semua teman-teman punya listingan iklannya di Instagram. Itu saya bikin kompetisi per 2 minggu Pak. Jadi siapa yang dapat yang terbanyak posting itu tim leader akan terus ini patut evaluasi. Terus TL-nya juga terus pantau Pak timnya ada Pak masih yang ada berani showing. Terus malahnya ada 2 atraksi yang mau AJB sebenarnya cuman kan belum bisa jalan Pak karena ownernya belum mau, masih khawatir, tapi uang DP udah masuk di kita. Nah, kita masih follow aja Pak. Nah, kalau dari sisi rekrutmen ya Pak ya memang dunia properti ini kan menurut saya beda ya Pak ya dengan company pada umumnya gitu loh. Saya masuk di dunia ini pun kurang lebih 5 tahun yang lalu berpikir Pak ini beda. Marketing itu nggak digaji. Ya ini kita kan seperti mitra bisnis gitu Pak. Jadi memang kan come and go-nya tinggi menurut saya Pak. Jadi yang waktu itu saya pikirkan di awal tahun 2019 saat saya mulai fokus rekrut itu, bahwa di akhir tahun 2019 ini saya harus punya tim 100 orang. Itu saya mentargetkan diri sendiri, Pak. Cepetan luar biasa, gitu. Iya. Saya bikin agenda, 1 bulan itu saya bisa 4 kali, Pak. 1 bulan tuh saya target 4 kali saya mesti interview. Dari sekali interview datang misalkan 20 orang, join 2 orang aja Pak, saya udah bersyukur gitu loh. Terus Pak jalan terus sampai akhir tahun 2019 ya terus terang Pak nggak mencapai 100, tapi saya bersyukur mungkin menambah sekitar 2 kali lipat Pak dari marketingnya ada. Nah itu terus memang sih bisnis ini terus terang yang kita bangun adalah manusianya sih Pak ya. Saya berusaha ngebangun hubungan dengan marketing itu sudah gitu Pak. Jadi marketing itu juga tidak sungkan gitu sama Pak. Untuk punya masalah pribadi, masalah keluarga, dia bisa cerita, bisa curhat sambil nangis, gitu Pak. Jadi itu yang saya bangun sih Pak. Dari situ mereka juga ada rasa trust ke kitanya gitu loh Pak. Iya. Nah dari itu saya jalankan namanya Target MA melalui mereka. Terus saya berikan insentif kalau misalkan Target MA ada off riding-nya. Nah itu jalan sih Pak. Jadi halo Bulia. MA itu jalan dari situ. Iya halo. Nggak jelas ya Pak suaranya. Iya suaranya agak putus tadi. Iya suaranya agak putus tadi. Sekarang udah jelas? Oke jelas. Halo. Iya. Ya. Ya lanjut Bu. Iya. Ya gitu sih Pak. Jadi itu yang saya bangun adalah mungkin hubungan Pak. Kepada TL-nya pun tim leader saya juga saya tanamkan kepada tim leader untuk kamu coba bangun hubungan secara pribadi sama MA-nya. Supaya MA dengan kamu juga lebih dekat, ya kan? Jadi jadi mereka pun bangun Pak itu hubungan antar MA dengan TL-nya lebih dekat. Mereka punya waktu spend time di luar kerjaan. Nah itu sih Pak yang mungkin saya bisa sharing. Mudah-mudahan bisa membantu MB yang lain Pak supaya bisa rekrutmennya bisa jalan, timnya bisa semakin banyak gitu loh Pak. Ya, thank you Pak Daniel. Iya, oke, thank you Bu Lia. Ya, saya mau buka kesempatan untuk pertanyaan sih. Kalau untuk teman-teman member broker di sini yang mau diskusi, baik dengan Pak Antonius, dengan Pak William, dengan Bu Neti, dengan Bu Lia, dengan Bu Herlina, silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya sesuatu. Ya, mari Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan, boleh untuk di-unmute dan memberikan pertanyaan, Bapak Ibu. Pak Gatot, Bu Susan bisa di ini Pak Gatot.
Oke. Silakan Pak Gatot. Silakan Pak Gatot. Oke, ya. Pak Gatot, ya. Ya, Gatot, selamat ya. pagi. Pagi. Pagi, Pak Gatot. Pagi. Tetap semangat. Semangat, Pak. Semangat. Ya. Ya, terima kasih pencerahan dari Pak Antonius Tanan gitu dan teman-teman semua gitu ya. Sangat bermanfaat sekali. Sebagai contoh sih sebetulnya kalau di tempat saya memberi guiding dengan semacam timetable gitu. Apa yang kita lakukan di dalam seminggu ini kepada para marketing saya. Kemudian hari ini saya punya daftar namanya monitoring sewa. Jadi kalau sewa kita misalnya punya 20-30 sewa gitu. Monitoring itu selalu 2 bulan sebelumnya. Jadi kita sampaikan di situ. Kemarin saya diskusi dengan Pak Jati, apa sih yang tidak terpengaruh dengan BPN tutup, pajak tutup, kemudian developer tutup. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah sewa. Nah, sewa ini menurut saya cukup bagus sebagai kontribusi untuk memberi pendapatan kepada kita, ya. Jadi dengan kita monitoring itu jangan sampai lewat karena perpanjangan sewa itu relatif lebih mudah gitu. Saya yakin kantor-kantor teman-teman yang banyak sewa bisa jadi itu menjadi pendapatan yang bagus tiap bulannya karena paling tidak mungkin ada yang sampai 40-50 sewa ya, mungkin di Finansia Pak Jati saya yakin atau di Pak Marco atau di Pak Yohan itu sewa sangat dominan dan cukup lumayan gitu. Nah, kurang lebih sih dari saya demikian. Jadi mungkin kalau ada pandangan yang paling pahit kalau buat kita member broker tentunya sesuatu yang apa ya, menurut saya kita bisa terima lah. Kita semua saya yakin berjuang tangguh gitu. Nah, tapi habis itu ada strategi apa yang kita terapkan berdasar data atau research development dari yang sebelumnya gitu. Nah, mengenai yang kedua sudah sangat bagus ya, mungkin yang belum saya lakukan dari yang Bulia lakukan adalah target rekrutmen gitu. Jadi mungkin di sini saya dapat input, oh ya saya harus punya target rekrutmen, apalagi saat sekarang ekonomi sulit, mungkin nanti banyak yang cari kerja bisa masuk menjadi broker gitu ya. Beberapa yang teman-teman lakukan juga kita juga lakukan, tapi paling tidak sharing ini sangat banyak memberi inspirasi baru ya, seperti yang Pak Jati kemarin bilang mengenai mencoba mengajukan surat penundaan KPR, kemudian mengenai sewa kita kelola. Nah, itu bagian dari ini. Jadi terima kasih Pak Daniel ada acara hari ini, paling tidak ada kontribusi input sharing buat kita semua. Terima kasih, mungkin ada yang bisa menjawab atau Pak Antonius bisa memberi pencerahan lagi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Gatot ya. Kalau ingat 98, Bapak Ibu sekalian, kalau ini berlangsung, ada 2 hal akan terjadi untuk industri broker kita. 1, Bapak Ibu sekalian akan lebih banyak mendapatkan pelamar untuk melamar jadi MA, karena orang kehilangan pekerjaan. Jadi waktu kali-kali pertama kami Pak di masa itu melakukan rekrutmen itu yang datang itu karyawan bank dan lain-lain yang pada kehilangan pekerjaannya. Bapak Ibu kalau ingat pada tahun itu ada bank-bank yang ditutup. Jadi orang-orang yang kita impikan tuh zaman dulu orang seperti ini tuh itu pada datang. Ya, punya network ya dan dia pendidikan, bisa berbahasanya mengerti bahasa asing dan lain-lain karena kehilangan pekerjaan. Tipe yang kedua, Bapak Ibu akan mendapatkan lebih banyak listing karena ada orang yang menjual properti. Itu akan datang dengan sendirinya. Kalau ini kondisi makin buruk. Sehingga yang mahal apa? Yang mahal adalah buyer. Nah, sehingga di momen seperti ini, kalau saya boleh usul pada Bapak Ibu sekalian, lakukan prospecting untuk buyers. Nah, orang beli properti, saya ini bisa bagi dalam sebuah kayak matrik gitu ya Bapak Ibu ya. Matrik bisa beli sama mau beli. Orang yang datang ke kantor kita itu sudah bisa beli dan mau beli. Kalau nggak bisa beli dan mau beli nggak akan datang ke kita. Tapi itu pasarnya kecil dan diperebutkan oleh banyak orang. Pasar yang besar adalah yang bisa beli tapi belum mau. Nah, sekarang momen untuk mendorong para MA kita setelah mereka berpikir positif adalah bertindak produktif. Bertindak produktif apa? Sekarang mulai cari
Listnya apa? List calon buyer. Bahwa dia mau belinya nanti atau mau belinya mau tahun depan, lupakan dulu. Pokoknya kalau kita sekarang punya list orang-orang yang bisa beli walaupun belum mau, itu sudah valuable. Nah, salah satu kegiatan produktif yang bisa dilakukan oleh EMA, kita cari siapa temannya apa. Saya melatih di proyek saya kepada sales kami, bikin list orang-orang itu bahwa dia nggak mau beli sekarang, urusan nanti. Bahwa kita punya listnya, itu akan menjadi berharga. Nah, nanti kalau listnya sudah dapat, bayangkan saya punya 50 list. Nanti kan bisa dianalisa. Saya bisa kelompokkan nih, kelompok A, kelompok C. Kelompok A ini yang paling deket nih, bisa ditawarkan sesuatu. Nah, cara kreatifnya apa untuk mencapai ke sana? Ya, jadi kalau saya bagi, ya kegiatannya bagaimana nih praktisnya nih, yang pertanyaan Pak Gatot. Satu, positif jaga. Kedua, lakukan tindakan produktif. Setelah bersemangat, harus ada sesuatu yang produktif dilakukan. Ya, salah satu barangkali kalau boleh saran saya, tindakan produktif yang bisa dilakukan sekarang adalah mengumpulkan list prospek-prospek buyers. Kumpulkan. Ya, kalau kondisi memburuk, listing produk makin banyak. Itu akan datang dengan sendirinya. Nanti yang mahal itu punya list orang-orang yang bisa beli. Ya, apakah membeli properti di masa krisis ada? Ada. Ya, saya termasuk yang cukup beruntung, Bapak Ibu. 98 saya beli properti. Aduh, sudah murah, cara bayarnya gampang dan lain-lain. Beruntung banget tuh beli pada saat 98 waktu saat itu. Ya. Nah, tapi caranya apa? Harus kreatif. Jadi positif, produktif, cari cara kreatif. Solusi, ini kita punya masalah baru. Masalah baru biasanya tidak bisa diselesaikan dengan solusi lama. Kalau kita pengen sukses menghadapi COVID ini, kita harus punya cara-cara baru. Tugas kita sebagai leader sekarang adalah membantu MA untuk bersama-sama menghasilkan cara baru. Cara baru prospecting, cara baru menginformasikan, cara baru meyakinkan, dan lain-lain. Jangan andalkan solusi lama. Solusi lama hanya berlaku untuk persoalan lama. Sekarang kita punya persoalan baru dan adalah panggilan kita dan tugas kita untuk mencari solusi yang baru. Karena itu muncul bagian ketiga, itu kreatif, ya. Positif, produktif, dan kreatif, ya. Itu barangkali yang bisa saya bagikan. Ya, luar biasa Pak Antonius. Thank you atas masukan-masukannya dan insight-nya. Semoga bisa menjawab Pak Gatot. Oke, teman-teman sebelum... Terima kasih Pak Antonius. Oh, oke. Mungkin Pak... Oh ya, ini baru masuk lagi. Ya, mungkin Pak Ade dulu boleh? Pak Ade dulu. Bentar saya unmute. Ya, Pak Ade. Ya, selamat siang semuanya. Ya. Siang Pak Ade. Siang, Pak. Selamat siang Pak Antonius, Pak Daniel. Selamat siang. Teman-teman semua. Ya. Ya, alhamdulillah puji Tuhan. Kalau untuk closingan kemarin ada di sektor 5 ya, memang unitnya adalah unit yang hot sale, Pak. Unit yang memang harganya sudah cukup terdiskon. Jadi kantor kami ini dengan konsisten selalu melakukan update-update dari listing. Kami kantor baru kurang lebih ada 3.000 listing untuk unit secondary, dan teman-teman untuk selalu update, yang dilakukan sekarang adalah mengkomunikasikan ke owner untuk menanyakan apakah unitnya sudah terjual atau turun harga, dan menyampaikan perkembangan hasil pemasaran. Alhamdulillah ada beberapa properti-properti yang turun, dan saya menginginkan kepada teman-teman semua agar memiliki banyak stok hot listing, kita sebutnya dengan istilah hot listing atau hot sale. Jadi ini yang diharapkan teman-teman lebih difokuskan untuk yang dipromosikan. Jadi kemarin sih memang ada beberapa transaksi. Kalau untuk transaksi memang unit-unit yang sudah kita kawal sebelum masa pandemi ini muncul ya. Tapi kalau untuk closing, memang closing unit-unit yang wholesale dan yang sewa. Sewa. Itu aja singkatnya. Jadi kegiatannya adalah agent itu diminta untuk mengupdate ya Pak ya, mengupdate semua listing ya, apakah ada koreksi harga dan lain-lain ya kepada owner ya. Itu salah satu caranya ya Pak Ade ya.
Betul. Jadi kami misal meminta listingan nomor 1 sampai nomor 500 gitu kan untuk diverifikasi harganya. Ya, memang sebagian ada yang terjual, sebagian ada yang turun harga drastis ya. Ada satu properti yang misalkan harganya 7 miliar ya. Itu bisa dilepas di 4,5 miliar. Tapi ini iklannya tetap pengennya 7 miliar pemiliknya, tapi sudah ngasih bocoran ini 4,5 juga kita lepas misal. Itu ada yang didiskon sebegitu ekstrem, jadi ya pasti di-share kepada investor, tapi tidak mau diiklankan di harga yang murah. Jadi kita tetap melakukan update soal listing, Pak. Ini baru 500, nanti 500 dari 500 ke 1000 listing-listing kita itu diverifikasi. Jadi mengupdate ya, mengupdate listing ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Ade Pak atas Ade. infonya. Ya, sekedar informasi juga buat teman-teman semua. Memang saat ini menyambung tadi juga apa yang Pak Antonius sampaikan gitu kan, bahwa kita memang berharap banyak barang-barang yang akan dijual dengan harga diskon. Ya, beberapa hari belakangan ini, terutama di masa kita work from home ini, banyak sekali perbankan itu yang kontak kepada kita. Ya, mungkin Ibu Susan juga nanti bisa cerita sedikit ya, bahwa mereka bekerja sama untuk menjual barang-barang yang baru akan macet. Jadi biasanya kan barang yang sudah dalam AIDA, dalam penanganan bank. Nah ini enggak, ini jadi belum masuk ke dalam tahap macet, mereka udah memasarkan saat ini. Jadi kemungkinan ada banyak sekali. Kemarin ada satu bank yaitu UOB, saya tanyakan kepada dia, bagaimana efek COVID-19 ini terhadap NPL, saya bilang gitu. Apakah sudah ada perubahan NPL di sana? Nah, dia mengatakan bahwa NPL belum, Pak, belum kelihatan. Cuman debitur yang melakukan restrukturisasi, kata dia, permohonan itu sudah sangat banyak katanya. Dan memang itu nggak semuanya akhirnya bisa dipenuhi oleh bank. Karena itu akan mempengaruhi kan dia punya cash flow juga dari bank itu. Sehingga ke depan dia bilang, kalau dalam 3 bulan mereka-mereka ini nggak berhasil survive, kolektibilitas akan turun. Ini semua akan dilakukan dijual gitu loh. Dia akan kerjasamakan dengan kita gitu. Nah, memang ini ke depan memang arahnya juga bisa ada kemungkinan seperti itu ya Pak Antonius ya, yang tadi Bapak sempat sampaikan gitu kan. Dan listing tentunya kita juga nanti akan mendapatkan listing yang akan sangat banyak daripada debitur bank yang bermasalah. Ya, jadi saya rasa peluang untuk broker properti tentunya selalu ada, karena memang industri ini sekali lagi adalah kita adalah industri yang cukup resisten, karena broker itu nggak punya inventory, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau nggak ada inventory, tentunya kita nggak punya cost untuk memelihara inventory itu sebetulnya. Nah, sekarang yang kita mesti pikirkan adalah bagaimana kita harus survive kan di masa-masa di mana pandemi seperti ini. Kondisinya emang udah given. Tadi seperti Pak William juga disampaikan, kondisinya udah seperti ini gitu. Kita udah nggak bisa berbuat apa-apa juga dengan kondisi ini. Nah, justru yang kita mesti lakukan adalah kita mesti berpikir positif. Bagaimana kita tetap bisa mengambil peluang pada waktu kondisi seperti ini. Nah, saya ada sedikit yang mau saya share. Ini merupakan ringkasan aja daripada beberapa kali pertemuan yang terjadi di antara kita, dan juga tadi ada beberapa masukan dari Pak Antonius. Ya, bisa kelihatan nggak? Ya. Bisa kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ya, jadi ini saya coba rangkum aja gitu kan. Apa sih yang mesti C21 lakukan untuk melawan C19? Ya, ini saya dapat inspirasi dari Pak Yohan nih katanya nih. C21 versus C19 katanya ya. Jadi, sebentar. Nah, jadi ada 5. Ya, jadi saya singkat aja menjadi COVID gitu ya. Jadi yang C itu apa ya? Yang C itu adalah pertama adalah cash flow management. Ya, jadi saya rasa di kala saat ini sebagai member broker, kita sebagai pengusaha cash flow itu is number 1 sih. Ya, jadi gimana pun juga kita mesti menjaga supaya kita bisa bertahan selama mungkin. Karena kita juga tidak tahu pandemi ini kapan akan berakhir. Ya, jadi yang pertama adalah cash flow management yang Bapak Ibu harus perhatikan. Kalau memang bisa ada cost yang memang harus dikurangi, ya saya rasa saat inilah saatnya. Ya, cost yang harus dikurangi. Nah, untuk cost yang tidak bisa dikurangi, yang kedua adalah kita mesti bisa mengoptimize kita punya fixed cost. Ya, ada beberapa masukan dari Pak Gatot ya waktu itu sempat sampaikan bahwa
ada fixed cost, yaitu misalnya memasang iklan di portal properti rumah123 rumah.com. Nah, rupanya hal ini bisa dinegosiasikan untuk bayarnya misalnya bertahap seperti itu. Nah, atau mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin ada rencana untuk perpanjangan sewa, ya misalnya sewa kantor, di mana hal ini ya mau nggak mau kita harus bayar gitu sewa kantor, kalau nggak kantor kita nggak eksis. Nah, ini mungkin bisa dioptimize, apakah bisa nanti pembayarannya misalnya bertahap setahun gitu. Nah, ini yang harus dibicarakan. Ya, jadi optimizing fixed cost itu penting gitu saat ini. Nah, yang ketiga adalah find relevant niche. Jadi ini adalah hal yang dilakukan tadi tips daripada Pak Anton bahwa ada industri yang meningkat saat ini meskipun rata-rata industri itu berada dalam tahap yang survival saat ini, tapi ada beberapa yang meningkat. Ya mungkin industri tekstil, industri ala-ala kesehatan. Ya, saya baru dapat kabar juga bahwa industri telekomunikasi dan seluruh turunannya, termasuk yang jualan pulsa seperti itu mendapatkan keuntungan luar biasa saat ini. Pabrik kimia juga sama. Ya mereka memproduksi sanitizer seperti itu yang mereka supply. Sekarang semua orang bayar dengan harga cash karena itu untuk dikasih untuk menjadi donasi. Ya ini menjadi luar biasa kalau kita memang bisa menemukan market-market yang seperti itu. Ya, yang keempat adalah inner sphere communication. Ini juga tadi sudah dibahas oleh Pak Antonius. Ya bahwa ini adalah saatnya kita juga mungkin melakukan say hi kembali kepada kita punya existing client, existing customer gitu ya. Orang-orang yang mungkin dalam lingkungan kita yang paling dekat yang biasanya kita abaikan gitu. Nah, ini mungkin waktunya lagi kita melakukan komunikasi kepada mereka. Nah, yang terakhir adalah digital marketing movement. Ya, digital marketing movement ini kami akan melakukan bergerakan ini bersama-sama. Pak Agung hari ini ada monitor nggak ya, Ibu Susan ya? Kalau nggak salah ada beberapa movement yang akan kita lakukan ke depan yang memang kita akan lakukan ini secara serentak. Ya, jadi selain daripada sosial media campaign seperti yang teman-teman semua bisa lakukan, kita akan lakukan juga movement bersama-sama. Ya, Century 21 mendapatkan suatu anugerah bahwa kita punya marketing komunikasi dan kita punya digital marketing saat ini termasuk yang leading di industri broker properti di Indonesia. Dan kita akan lakukan ini bersama-sama supaya meskipun di masa-masa seperti ini, kita tetap memiliki persepsi yang baik dan kita menjadi tetap top of mind di kalangan kita punya klien. Ya mungkin itu sedikit ringkasan aja dari saya. Ya ini memang sengaja dibikin singkatan supaya kita semua ingat gitu kan bahwa 5 step dari C21 itu hanya COVID. Pokoknya ya, pertama cash flow is number 1, yang kedua adalah optimizing kita punya fixed cost, yang ketiga kita berusaha untuk mencari market yang baru, find relevant niche, lalu inner sphere communication itu tetap harus dijalankan, lalu yang terakhir adalah digital marketing. Ya nggak bisa dipungkiri bahwa saat ini semua kita udah go digital semuanya. Ke depan setelah COVID ini berlalu, saya rasa pola kerja manusia akan berubah. Ya, di mana sebelumnya kita nggak pernah pakai Zoom meeting seperti ini. Ada pandemi ini kita pakai Zoom meeting. Setelah pandemi ini lewat pun, sepertinya kita tetap akan menggunakan hal seperti ini. Ini artinya apa? Artinya adalah perilaku manusia akan berubah. Ya, dan kita harus relevan juga dengan segala perubahan itu. Ya, demikian sih dari ringkasan yang saya bisa bagikan. Mungkin Pak, saya kembalikan ke Ibu Susan. Ibu Susan mungkin bisa untuk ini lagi selanjutnya, acara selanjutnya. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita tutup diskusinya karena ada informasi selanjutnya, ada yang mau sharing informasi Bapak Ibu atau ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Ya. Pak Yohan mungkin? Ya. Di unmute ya. Oke, baik. Semangat pagi buat teman-teman semuanya. Salam sejahtera. Pak Yohan. Ya, sahabat-sahabat properti yang luar biasa. Thank you Pak Daniel, Bu Susan, ya. Dan MBMB yang luar biasa, dan Pak Antonius. Thank you buat sharingnya. Ya, hari ini memang sedikit saya mau sharing. Kalau bisa memang ada beberapa hal yang memang saya lagi coba perhatikan, khususnya di tim kami juga. Ya, tim kami berharap untuk hal ini kita bisa lakukan sesuatu yang berbeda ya di situasi kondisi krisis ini, karena benar yang tadi disampaikan seorang leader, kalau saya punya prinsip ya bahwa api kita harus lebih besar daripada api di sekeliling kita. Nah, ini memang satu hal yang memotivasi diri saya untuk saya tetap harus bisa membagikan api yang on fire untuk para marketing kita. Dan hari-hari ini apa sih yang perlu kita lakukan? Ya, saya juga pengen kita dari Century 21 Indonesia juga kita sama-sama basic bahwa
saya percaya bahwa kekuatan seorang marketing ini justru terletak pada karakter yang tetap tegar di masa sukar. Saya selalu saat ini advice untuk teman-teman Sentro Indonesia, kita bahas kayak tadi Pak Antonius ini banyak kurang lebih ya, banyak menekankan lebih ke karakter. Bagaimana sih attitude seorang marketing dalam menghadapi, mengelola kegagalan, mengelola krisis ini menjadi satu peluang. Ini adalah hal-hal lebih ke mindset ya kan, kepikiran untuk kita bisa lakukan sesuatu yang lebih kreatif dan produktif. Ya saya percaya hari ini memang yang tadi Pak William sampaikan itu benar. Situasi di lapangan kami pun juga sama. Kami lockdown untuk berita-berita yang negatif karena saya selalu bilang bahwa kalau kita berani pasti kita kuat. Tapi kalau kita takut pasti itu akan membunuh potensi-potensi kita. Nah, potensi-potensi marketing ini banyak yang luar biasa, yang kapasitasnya besar, cuma belum di-on-kan aja karena kondisi saat ini mungkin mereka banyak isu-isu negatif yang seringkali jadi membawa ini. Nah, apa yang sih kami lakukan hari-hari ini juga, kayak hari ini pun kami juga closing, kebanyakan kami kobrok nih. Hari-hari ini kami kobrok dengan beberapa agent lain. Nah, ini yang kami lakukan juga dari Century 21 Metro Group ini, kami fokus untuk beraliansi terus. Karena saya percaya, puji Tuhan, kantor kami hampir tiap hari ini selalu ada survei. Marketing udah mulai mungkin udah jenuh ya di rumah, terlalu lama, hampir 3 minggu. Sehingga akhirnya mereka mulai melakukan aktivitas, banyak kan survei tapi nggak datang kantor, tapi mereka survei. Karena setiap saya tanya marketing yang datang kantor, ngapain? Mau survei Pak, mau survei Pak, mau survei Pak. Saya tanyain lah satu-satu lagi ya, beli apa, transaksi jual beli. Memang benar yang seperti Pak Gatot sampaikan, kebanyakan kami sewa. Orang untuk beli hold, tapi ada tetap yang datang untuk cari. Karena kemarin kebetulan ada beberapa klien yang datang ke kami, saya tanyakan, Pak, gimana Bapak mau beli? Tapi memang dia beli rumah yang nggak mahal, yang menengah bawah, tapi dia mau beli. Dia bilang memang si kondisi seperti ini, tapi saya ada rezeki lebih. Nah, itu kata-kata rezeki lebih ini buat saya, oh gitu. Jadi saya mau investasi. Oh ya, berarti masih ada demand. Nah, demand ini ya kami punya prinsip sekarang ini ya memang bayar sekarang mahal, yang saya tadi dapatkan dari teman-teman ini bahwa ya pokoknya kalau udah datang ke kami, udah survei sama kami pepet terus, jangan sampai lepas. Pokoknya terus. Makanya kami berusaha aliansi. Jadi ketika di Century Metro Group nggak punya, di Kobok-Kobok nggak ada, kita cari ke agent-agent lain, Rewet, ke Era, ke Remax, dan lain sebagainya, supaya kita dari sisi listing kita dapat, gitu kan. Dari sisi selling kita dapat, ataupun listing, atau sebaliknya. Sehingga closing itu tetap terjadi. Makanya buat kami, saat ini yang kami lakukan adalah perbanyak peluang dengan banyaknya aliansi ini. Ya, kobrok-kobrok, makanya saya selalu sampaikan, tekankan lagi sama tim, khususnya yang saat ini memang kita juga batasi, tetap ya yang tadi ya, harus pakai masker, pakai hand sanitizer, dan lain sebagainya. Tapi yang kami lakukan adalah sesuatu yang harus sedikit berbeda. Nah, ini memang nggak pada umumnya. Kalau bisa, jangan sampai kita cuma diem saja, ya kan, tapi lakukan sesuatu yang memang bisa bermanfaat, apalagi berguna. Nah, saat ini yang saya dapatkan juga tadi dari Pak Antonius sangat luar biasa, ya. Jadi, nggak cuma hanya positif, produktif, dan kreatif. Ini yang memang juga kita harus munculkan, kan, semangat kreatif ini, mungkin dari teman-teman, khususnya Century Indonesia, mungkin bisa melalui training-training yang bersifat lebih ke karakter memotivasi, tapi karakter ini, ya tadi yang saya bilang, integritas, trust, ya macam-macam hal seperti ini. Karena saya juga agak sedikit memantau, ini saya melihatnya kalau ini mereka-mereka yang banyak di rumah dan memang ada pasti sekian yang memang nggak mau belajar, nggak mau melakukan sesuatu, ini akan muncul banyak secret selling nih. Kalau terlalu banyak di rumah juga, ya makanya kegiatan-kegiatan yang memang kaitannya dengan properti ini memang harus, saya sering blast ke grup, tapi kan ada orang-orang yang nggak suka belajar. Nah, saya juga lagi mantau sama beberapa staf kami untuk melihat transaksi-transaksi yang sebelumnya ini banyak ini, kami mau lihat, saya mau maintain apakah mereka masih di follow up atau enggak. Saya takutnya nanti ada indikasi. Nah, ini yang indikasi yang agak kami khawatirkan adalah munculnya banyak secret selling. Karena kondisi di lapangan yang mungkin ya mereka jarang kantor. Makanya kantor kenapa kami tetap buka itu tujuannya
supaya untuk ini ya menjaga hubungan dan aktivitas teman-teman. Itu aja sih Pak, sedikit saya sharing tentang kondisi kita. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Yohan. Oke, baik Bapak Ibu, saya coba rekap dari hasil semua informasi yang dari Pak Anton tadi, sharing yang tadi Pak Anton bisa berikan ke kita. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi krisis, ada 3 langkah. Hadapi masalah, tidak lari dari masalah. Kedua, selesaikan masalah sebelum tiba. Jadi kita lebih proaktif sebelum masalah tiba. Kemudian ketiga, jaga integritas kepada pihak lain, kepada klien, kepada supplier, dan kepada vendor atau kepada terutama customer kita. Kemudian bagaimana untuk menghandle customer pada masa saat ini. Kita harus menjaga hubungan untuk semakin dekat dengan tujuan kita, jaga hubungan dengan customer, dan menjaga keinginan mereka. Yang kedua, menjaga keinginan supaya mereka tetap tertuju pada proses transaksinya, tetap keinginannya dijaga. Ketiga, jangan biarkan marketing associate kita berdiam diri, tetap ada aktivitas. Dan keempat, kita biasakan untuk menggunakan kontak-kontak teman, keluarga yang ada di handphone kita untuk kita coba menanyakan kabar dan juga coba mendapatkan prospek-prospek baru dari seluruh teman dan keluarga kita. Kemudian ada satu hal lagi, 3 hal yang kita harus biasakan pada masa-masa ini adalah positif, produktif, dan kreatif, Bapak Ibu. Oke, baik, kita mau tutup, mungkin ada pesan terakhir mungkin dari Pak Antonius sebelum kita tutup, Pak Antonius. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, juara sejati lahir dari pertandingan yang sulit. Melalui ujian kesulitan itulah para juara sejati itu lahir. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk nanti kelak ketika COVID ini berakhir, kita muncul sebagai juara sejati.